Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Aisil. Di video kali ini saya akan membuat salah satu jajanan yang lagi viral dan unik banget. Ini adalah tempeyek tapi dicetak menggunakan cetakan kembang goyang. Nah, tempeyek ini sedang laris manisnya dijual oleh salah satu istri artis karena rasanya yang sangat enak dan super renyah. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk tonton videonya sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga supaya teman-teman dapat notifikasi setiap saya upload video terbaru. Terima kasih. Pertama kita siapkan dulu untuk bumbu halusnya. Di sini saya sudah ada 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, dan setengah sendok makan ketumbar. Ini kita haluskan terlebih dahulu. Setelah dihaluskan hasilnya seperti ini, kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam halus. Selanjutnya kita siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 25 sendok makan tepung beras. 25 sendok makan ini setara dengan 250 gram tepung beras ya. Lanjut masukkan 3 sendok makan tepung tapioka. Dan ini diaduk sebentar. Lanjut kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi beserta kaldu bubuk dan juga garam halusnya. Masukkan juga 1 butir telur. Tambahkan juga air putih. Untuk airnya ini kita masukkan secara bertahap ya. Ini kemudian kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Kalau berat seperti ini boleh ditambahkan air lagi. Dan ini kita aduk-aduk lagi sampai semua bahan tercampur merata dan adonan licin. Setelah semua tercampur merata, hasilnya jadi seperti ini. Penggunaan air di sini sebanyak 450 ml. Nah, ini adonannya tidak terlalu cair dan juga tidak terlalu kental ya. Ini kemudian kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita siapkan wajan besar, kemudian kita panaskan minyak yang cukup banyak. Kalau minyak sudah panas, kemudian kita masukkan 80 gram kacang tanah yang sudah saya cincang sebelumnya. Untuk penggunaan kacang tanah boleh pakai lebih ya, karena semakin banyak kacang tanahnya akan semakin enak. Dan di sini kacang tanahnya saya campur sekaligus karena di sini adonannya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Kalau bikin banyak sebaiknya dicampur sedikit demi sedikit. Nah, kembali ke minyak goreng yang sudah kita panaskan tadi. Kalau minyak goreng sudah panas, sebaiknya kita panaskan juga cetakan kembang goyangnya ya. Ini bertujuan supaya adonan peyeknya nanti bisa menempel ke cetakan dan tidak lengket waktu digoreng. Supaya proses penggorengan lebih cepat, sebaiknya gunakan 2 cetakan. Cara mencetaknya, jangan sampai semua adonan ini tertutup dengan adonan. Dan sebelum dicetak, sebaiknya adonan diaduk-aduk dulu. Nah, ternyata di HP saya dari awal pencetakan tidak terekam videonya ya teman-teman, mohon maaf. Dan ini direkam videonya setelah dapat banyak pencetakan ya. Jadi setelah kita celupkan ke dalam minyak panas, ini kita sedikit goyang-goyangkan seperti ini supaya cepat terlepas. Dan sebelum kita mencetak lagi, sebaiknya cetakannya kita rendam dulu di minyak panas ini. Ini supaya nanti adonannya menempel sempurna di cetakannya. Tapi merendam cetakan ini jangan terlalu lama dan jangan sampai panas banget ya teman-teman, supaya nanti kembang goyang ini cepat terlepas dari cetakannya. Nah, lakukan semua pencetakan sampai selesai atau sampai minyak gorengnya penuh. Kalau di bagian sisi sebelahnya sudah terlihat kuning kecoklatan, sebaiknya dibalik sebentar ya supaya matangnya lebih merata. Dan kalau sudah matang, ini kemudian bisa kita angkat dan kita tiriskan. Nah, sebagian adonan di sini saya campur menggunakan ebi ya teman-teman, karena itu juga rasanya enak banget. Kalau teman-teman ada yang suka dengan ebi, boleh juga dicoba ya. Dan lakukan proses penggorengan sampai semua selesai dan adonan habis.
Nah, setelah selesai ini jadinya satu toples seperti ini ya teman-teman. Tapi di sini dari baru matang sudah dicomotin, jadi sisanya seperti ini. Supaya renyahnya awet, sebaiknya kita diamkan dulu dingin di suhu ruang, baru kita masukkan ke dalam toples kedap udara. Peyek kalau dicetak seperti ini jadi lebih rapi dan cantik ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau cari ide untuk jualan, ini boleh banget dicoba ya, karena ini peyeknya super enak, super cantik, dan renyah banget. Insya Allah ini juga anti gagal ya. Kalau mau dijual, ini boleh dikemas ke dalam toples yang bening, supaya nanti harga jualnya jadi lebih tinggi. Kalau kita beli tempeyak seperti ini harganya lumayan loh teman-teman. Nah, sebaiknya kita bikin sendiri karena bahan-bahannya juga sangat ekonomis, tapi hasilnya juara banget. Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Aisil. Di video kali ini saya akan membuat peyek yang rasanya super renyah dan enak. Selain renyah dan enak, peyeknya juga kita bentuk unik dan cantik seperti ini. Dan peyek ini juga kita bikin tanpa santan. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk tonton videonya sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga, supaya teman-teman dapat notifikasi setiap saya upload video terbaru. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya, di sini saya sudah ada 300-400 gram kacang tanah. Untuk kacang tanahnya semakin banyak semakin enak. Dan supaya lebih praktis dan cepat, untuk kacang tanahnya di sini saya cincang menggunakan chopper seperti ini. Ini kita cincang kasar saja. Dan hasilnya jadi seperti ini ya setelah dicopper. Selanjutnya kita siapkan daun jeruk limau yang sudah dicuci bersih. Di sini saya pakai lumayan banyak ya. Kemudian batang bagian tengahnya ini kita buang seperti ini. Lanjut kita iris tipis daun limaunya. Supaya hasilnya jadi lebih cantik dan rapi, daun limau yang sudah diiris tipis tadi kita potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kalau sudah selesai dipotong ini kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu halusnya di sini saya pakai 7-8 butir kemiri dan 14 siung bawang putih tergantung besar kecilnya ya. Ini kemudian akan saya blender halus. Untuk kemiri dan bawang putihnya ini sebelumnya sudah saya sangrai terlebih dahulu supaya aromanya lebih keluar. Dan di sini saya chopper sampai halus dan saya tambahkan dengan sedikit air. Selanjutnya kita siapkan wadah yang cukup besar dan bersih. Kemudian masukkan 1 bungkus atau setara dengan 500 gram tepung beras. Tambahkan juga 150 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Nah, ini rahasianya peyek semakin renyah, tambahkan dengan 5 sendok makan tepung ketan putih. Dengan tambahan 1 bahan ini, peyek akan semakin renyah dan renyahnya akan tahan lama ya teman-teman. Lanjut tambahkan 1 butir telur. Di sini saya pakai telur ukuran besar. Kalau teman-teman pakai yang kecil bisa pakai 2. Kemudian masukkan 2 sendok makan ketumbar bubuk. Tambahkan juga sedikit ladaku merica bubuk sekitar 1/4 sendok makan. Nah, selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Tambahkan juga dengan air putih. Untuk airnya kita masukkan secara bertahap ya. Tambahkan setengah sendok makan garam halus. Tambahkan juga 1 saset kaldu bubuk. Nah, untuk kaldu bubuknya ini bisa ditambahkan sesuai dengan selera ya. Ini kemudian kita aduk-aduk sebentar.
Lanjut kemudian kita tambahkan air lagi. Ini untuk airnya kita masukkan secara bertahap. Kita aduk-aduk lagi sampai semua bahan tercampur merata. Ini kita aduk-aduk sampai rata dan tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Nah, kalau sudah rata dan tidak ada lagi tepung yang bergerindil seperti ini, saatnya kita tambahkan lagi air. Untuk airnya di sini saya tidak takar ya teman-teman, saya kira-kira saja. Nah, kalau sudah rata seperti ini, balon whisknya kita ganti menggunakan sendok seperti ini ya, supaya kita tahu kekentalannya sudah seperti apa. Dan di sini saya tambahkan air lagi sampai kekentalan yang saya inginkan pas. Nah, untuk adonannya di sini saya agak encer ya teman-teman, tidak yang terlalu kental banget, dan ini untuk rasanya bisa kita icip supaya hasilnya pas. Selanjutnya, kalau adonan sudah pas, rasa sudah pas, lanjut kita masukkan daun jeruk limau yang sudah kita iris tadi. Ini kemudian kita aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Kalau adonan peyek sudah jadi, jangan lupa panaskan minyak yang cukup banyak ya. Kemudian kalau minyak sudah panas, kita ambil sedikit adonan dan pindahkan ke dalam wadah yang lebih kecil seperti ini. Jangan lupa setiap ambil adonan kita aduk-aduk dulu supaya semua bahan tercampur merata. Lanjut kita ambil 1-2 genggam kacang tanah yang sudah dicoper tadi, dan ini sesuaikan saja ya dengan selera banyaknya. Kalau minyak sudah panas, kita rendam dulu cetakan kembang goyangnya di minyak yang panas. Untuk merendamnya ini jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya nanti tidak lengket. Sebelum kita celupkan cetakan ke dalam adonan, jangan lupa diaduk-aduk dulu supaya semua bahan tercampur dulu dengan merata. Dan kita celupkannya seperti ini ya, jangan sampai semua cetakan ini tertutup dengan adonan. Nah, kalau peyeknya sudah terlepas dari cetakan, rendam lagi cetakannya sebentar dan lalu lanjut kita cetak. Jangan lupa setiap kali mencetak, ini adonannya diaduk dulu ya, supaya kacangnya menyebar merata dan tepung-tepungnya tidak mengendap di bagian bawah. Nah, ini gampang sekali terlepasnya ya teman-teman, kalau kita merendamnya sebentar saja. Dan begitu seterusnya, lakukan penggorengan sampai adonan habis dan semua selesai. Nah, kalau sudah kuning keemasan seperti ini, jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Supaya proses penggorengan lebih cepat, sebaiknya gunakan 2 cetakan kembang goyang dan juga 2 wajan untuk menggoreng. Kalau sudah ada yang matang, ini kita angkat dan kita tiriskan sebelum kita masukkan ke dalam wadah kedap udara. Kalau sudah terbiasa membuatnya, proses pembuatan peyek kembang goyang ini lumayan cepat kok teman-teman. Apalagi kalau menggunakan cetakan yang lancar jaya seperti ini. Nah, ini setelah digoreng semuanya, hasilnya jadi seperti ini. Cantik banget kalau sudah berjejer seperti ini. Dari 1 bungkus tepung beras atau dari setengah kilogram tepung beras, ini hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Yang paling penting ketika membuat peyek kembang goyang ini harus ekstra sabar ya. Saya paling suka membuat peyek kembang goyang ini karena kalau penataannya bisa jadi serapi dan secantik ini.
Nah, karena peyek kembang goyang ini dibuat untuk dijual, jadi ini saya kemas atau saya bungkus menggunakan plastik biasa seperti ini ya. Selain harga jadi lebih murah, teman-temanku yang pesan peyek kembang goyang ini rata-rata katanya sudah punya toples di rumahnya. Jadi minta dibungkus seperti ini saja. Nah, ini hasilnya setelah dibungkus semuanya. Pastikan ini bungkusnya benar-benar aman ya teman-teman, tidak ada angin yang masuk supaya peyeknya tetap renyah sampai ke tangan pelanggan. Alhamdulillah setiap jualan peyek ini selalu laris manis. Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum.